Tema edifikasi kita minggu ini serupa dengannya. Banyak orang Kristen percaya bahwa tujuan Allah menyelamatkan manusia melalui karya keselamatan hanya supaya kita masuk sorga setelah kematian. Namun, tujuan penebusan ini adalah supaya terjadi pemulihan hubungan dengan Allah. Dan melaluinya kita menjadi serupa dengan Dia langkah demi langkah. Kita perlu menjadikan keserupaan dengan Yesus ini sebagai tujuan praktis hidup kita. Di luar tujuan ini, kehidupan manusia akan menjadi hampa dan kehilangan arti selama hidup di dunia. Keserupaan dengan Kristus bukan sekedar sebuah idealisme moral saja, tetapi mengandung janji yang sangat besar. Berikut adalah 3 hal yang dapat kita pelajari tentang hal ini. Yang pertama, Allah menetapkan kita sejak semula menjadi serupa dengan Kristus. Kita bisa membacanya di Roma 8 ayat 29 dan Kejadian 1 ayat yang ke-26. Seperti seorang anak yang akan menyerupai orang tuanya melalui kedekatan hubungan, demikian juga keserupaan dengan Allah diawali dengan hubungan Allah dan manusia yang dipulihkan terlebih dahulu melalui karya keselamatan. Ketika kita mengarahkan diri kepada keserupaan dengan Kristus, Allah akan terlibat aktif menyertai orang percaya supaya maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sudahkah Anda mempunyai tujuan hidup untuk menjadi serupa dengan Yesus? Yang kedua, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Kita bisa membacanya di Roma 8 ayat yang ke-30. Dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan adalah gambaran proses ketika seseorang berjalan menuju keserupaan dengan Kristus. Perjalanan ini tidak tergantung kemampuan atau kekuatan kita semata, tetapi Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita melalui anugerah-Nya. Karena itu, keserupaan dengan Kristus bukanlah sebuah cita-cita yang mustahil dicapai, tapi dapat terjadi secara nyata. Sementara kita bertumbuh selangkah demi selangkah dalam panggilan Allah dan dalam kebenaran sampai kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup kita. Apakah panggilan Tuhan dalam hidup Anda? Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi panggilan hidup tersebut? Yang ketiga, berkuasa atas ciptaan. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan Roma 5 ayat yang ke-17, kita mengerti bahwa alasan utama Allah menjadikan manusia segambar dan serupa dengannya adalah supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaannya. Pengejaran manusia tidak kenal lelah selama ribuan tahun untuk mendapat kekayaan, keunggulan, dan kekuasaan duniawi secara samar menggambarkan kodrat ilahi yang manusia miliki saat diciptakan, yaitu untuk berkuasa atas alam ini. Bumi ini diciptakan beserta segala isinya agar dikuasai dan dikelola oleh manusia yang serupa dengan Dia. Jadi, keserupaan dengan Kristus tidak hanya membuat kita sadar menjadi orang baik, tetapi membawa kita pada otoritas ilahi atas realita kita sehari-hari. Apakah Anda menyadari kuasa otoritas Kristus bekerja dalam hidup Anda? Coba bagikan pengalaman Anda. Dan jangan lupa join kontak karena di dalam kontak kita akan membahasnya secara detail. Tuhan Yesus memberkati.